sahabat Ragam, apa kabar Anda hari ini? Ragam Indonesia kembali hadir dengan berbagai informasi yang unik dan menarik dari penjuru Nusantara. Langsung saja, yuk kita jalan-jalan ke Kabupaten Tanah Toraja yang merupakan primadona pariwisata di Sulawesi Selatan. Berangkat! Penduduk asli Tanah Toraja adalah suku Toraja yang bermukim di kawasan pegunungan. Mereka sampai sekarang teguh mempertahankan gaya hidup Australanesia asli, mirip dengan budaya suku Nias. Padahal letaknya berjauhan loh. Konon kabarnya leluhur suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Tetapi pendapat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Mayoritas penduduk Toraja hidup bertani. Leluhur mereka sengaja memilih bermukim di ketinggian bukan tanpa alasan. Selain karena tanahnya subur, suku Toraja sengaja memilih lokasi yang sulit terjangkau agar tidak mudah diserang musuh. Nah, sebagai bonus, pemandangan Tanah Toraja indah banget. Apalagi dihiasi dengan rumah adatnya yang disebut tongkonan. Oh iya, karena keunikan seni tradisi dan budayanya, Toraja akan diusulkan pemerintah Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization sebagai salah satu warisan dunia. Wow, keren! Nah, berikut informasi dari Ragam Indonesia untuk Anda. Ngomong-ngomong soal Tanah Toraja, nggak pas kalau kita nggak bahas kuliner tradisionalnya. Soalnya di tiap daerah beda-beda loh, dan masing-masing memiliki cita rasa khas yang sayang kalau nggak kita nikmati. Kalau ke Toraja pastinya nggak komplit kalau belum mencicipi Pak Piyong. Pak Piyong adalah makanan khas Toraja yang dibakar dalam ruas bambu. Maklum saja, pemanfaatan bambu sudah menjadi bagian dari tradisi suku Toraja. Selain banyak terdapat di alam, bambu juga awet sehingga dimanfaatkan juga untuk membangun rumah adat. Sebelum kita buat Pak Piyongnya, catat dulu ya bahan-bahannya. Kita mulai yuk masaknya. Potong-potong pisang muda yang memiliki serat halus dan lembut. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan tambahkan garam. Selanjutnya potong jahe, batang serai, daun bawang, dan cabai untuk menambah aroma dan rasa pada Pak Piyong. Lalu campurkan batang pisang muda, daun bawang, batang serai, dan jahe, kemudian remas-remas. Masukkan ayam yang sudah dibakar setengah matang dan remas kembali. Selanjutnya, campurkan bumbu yang sudah dihaluskan, parutan kelapa, dan yang terakhir masukkan irisan cabai. Irisan cabai dimasukkan terakhir agar tangan tidak merasakan panas akibat memegang cabai Toraja yang terkenal pedas terlalu lama. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya ya. Masukkan adonan yang telah diracik ke dalam ruas bambu. Ketuk-ketuk sedikit agar adonan masuk semua. Tutup dengan daun pisang. Sahabat, selain batang pisang muda, ada lagi salah satu bahan unik yang digunakan dalam memasang Pak Piyong, yaitu daun miana. Daun miana sebenarnya termasuk jenis tanaman obat. Warnanya yang keunguan menandakan daun miana kaya akan antioksidan yang baik bagi tubuh. Apalagi memasaknya tanpa minyak goreng. Kebayang dong, nikmat dan sehatnya mengonsumsi Pak Piyong. Sudah beres semua, tinggal bakar deh Pak Piyongnya. Bambu yang telah diisi adonan diletakkan berjajar miring di atas bara api. Selama dibakar, putar-putar bambu beberapa kali agar terkena panas secara merata. Tuh lihat, uap airnya mulai keluar. Pertanda, Pak Piyongnya sudah mulai masak. Angkat pelan-pelan ya, awas panas. Dinginkan Pak Piyong beberapa saat, lalu bersihkan bagian hitam kulit bambu dengan cara disayat. Buka deh ruas bambu untuk mengeluarkan Pak Piyongnya. Asyik! Pak Piyong pun siap untuk disantap bersama keluarga. Pak Piyong ayam memiliki cita rasa yang unik sahabat. Daging ayamnya gurih, bumbu-bumbu meresap sempurna. Batang pisang mudanya terasa renyah, pas banget. Sementara rasa pahit dari daun miana tak ada lagi, lebur dalam aroma rempah Pak Piyongnya. Sedap! Sahabat, dalam pembuatan Pak Piyong, daging yang digunakan tidak hanya daging ayam loh. Masyarakat Toraja biasanya juga menggunakan daging babi, daging kerbau, dan juga beras ketan. Pak Piyong yang menggunakan daging ayam dan beras ketan hanya disajikan dalam ritual rambutuka atau acara syukuran.
Karena bagi masyarakat Tanah Toraja, daging-daging ayam merupakan simbol sukacita. Sementara sebaliknya, jika Pak Piong menggunakan daging babi dan daging kerbau, hanya boleh disajikan dalam prosesi Rambu Solo atau acara duka. Kuliner unik selanjutnya dari Tanah Toraja adalah Pantolo Pamarasan. Pantolo Pamarasan adalah masakan yang bahan utamanya bervariasi, antara lain ikan, daging, dan belut. Kali ini kita memasak Pantolo Lendong Pamarasan. Lendong adalah kata lain dari belut dalam bahasa Toraja. Bumbu utama dari Pantolo Pamarasan adalah buah pangi yang menjadi bumbu khas Toraja. Di Jawa, buah pangi lebih dikenal dengan sebutan kluwek yang umumnya dijadikan bahan memasak rawon. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Pantolo Lendong Pamarasan cukup sederhana, yaitu cara memasaknya pertama, haluskan bawang merah, bawang putih dan tambahkan garam. Potong daun bawang dan cabai, lalu geprek jahe dan batang serai. Selanjutnya bakar belut hingga matang. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan daun bawang dan batang serai. Kemudian tambahkan biji pangi yang sudah dihaluskan dan air secukupnya. Masak hingga mendidih. Masukkan daging buah panginya, aduk hingga merata. Sahabat, biji dan daging buah pangi memiliki kandungan asam sianida yang cukup tinggi. Sangat beracun jika dikonsumsi mentah atau kurang matang. Nah, untuk menghilangkan kandungan sianidanya, biji pangi yang digunakan adalah yang telah melalui proses penjemuran berhari-hari, direbus dulu, dan dihaluskan. Selanjutnya, ambil belut yang sudah dibakar tadi, potong-potong dan masukkan ke dalam masakan. Aduk-aduk, tambahkan garam secukupnya, plus irisan cabai dan jahe. Untuk menambah rasa, potong daun kucai dan masukkan ke dalam masakan. Lalu aduk dan tunggu sejenak hingga matang. Pantolo Lendong Pamarasan atau rawon ala Toraja pun siap untuk dihidangkan. Sahabat, Pantolo Pamarasan adalah masakan khas Tanah Toraja yang dapat kita jumpai dalam upacara-upacara adat, seperti acara syukuran atau pemakaman. Pantolo Pamarasan memiliki aroma khas dari buah pangi dengan kuah pedas menyegarkan. Gurihnya belut bakar serta daging buah pangi yang lembut menambah nikmatnya masakan tradisional khas Tanah Toraja ini. Wah, 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 bikin lidah tak berhenti bergoyang deh. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada info yang menarik untuk Anda saksikan.